Di tengah gempa yang begitu dahsyat di Thailand dengan kekuatan 7,7 magnitudo, dan tentu itu korban luar biasa sekali. Diberitakan dari berbagai sumber sekitar 1.700 korban jiwa akhirnya ditemukan di dalam gempa bumi 7,7 magnitudo tersebut. Tetapi ada hal yang betul-betul miris kita ya. Di saat misalnya tentu saja tragedi ya, gempa bumi ini terjadi dan menelan korban jiwa yang begitu banyak, tentu itu membutuhkan pertolongan tentunya. Bahkan yang terjadi adalah militer Myanmar menembaki konvoi Palang Merah Cina yang membawa bantuan untuk korban gempa bumi. Nah, hal ini tentu saja mengagetkan semua pihak dari sudut pandang kemanusiaan. Militer Myanmar menembaki konvoi Palang Merah Cina yang membawa bantuan ke daerah yang dilanda gempa pada Selasa 1 April 2025 malam. Tentara Pembebasan Nasional Tang (TNLA) mengatakan pasukan militer Myanmar menembaki konvoi 9 kendaraan menggunakan senapan mesin berat saat melewati kota Praja Naung Cho di negara bagian Shan dalam perjalanan menuju kota Mandalay. Lokasi serangan saat berada di bawah kendali TNLA, kelompok bersenjata etnis yang beroperasi di wilayah tersebut. Dan atas kejadian ini, banyak pihak kemudian menyayangkan ya. Yang pasti, TNLA mengatakan konvoi telah memberitahu junta militer tentang rute dan rencana pengiriman bantuan tersebut. Junta militer Myanmar membenarkan serangan tersebut. Insiden itu terjadi sekitar pukul 21.30 malam menurut pernyataan juru bicara junta Mayor Jenderal Zhao Mintun. Tidak ada yang terluka, klaim junta. Hingga Rabu 2 April, jumlah korban tewas akibat gempa bumi mencapai 2.719 orang, kata Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing. Jumlah korban luka-luka mencapai 4.521, sementara 441 orang masih hilang. Min Aung Hlaing menambahkan bahwa jumlah korban tewas dapat mencapai lebih dari 3.000 orang. Militer Myanmar terus melancarkan serangan, abaikan gencatan senjata. Aliansi tiga persaudaraan yang terdiri dari 3 kelompok pemberontak bersenjata utama di Myanmar, Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Taang atau TNLA telah mengumumkan gencatan senjata sepihak selama sebulan. Mereka telah menyatakan bahwa tidak akan ada serangan di daerah-daerah yang sedang dilanda pertempuran dalam upaya memfasilitasi operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang dilanda gempa bumi dahsyat pada 28 Maret 2025 lalu. Akan tetapi, Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing menolak gencatan senjata dari kelompok pemberontak. Min Aung Hlaing menuduh kelompok-kelompok tersebut yang bersekutu dengan pemerintah bayangan dapat mengeksploitasi gencatan senjata. Beberapa kelompok etnis bersenjata mungkin tidak terlihat aktif dalam pertempuran saat ini, tetapi mereka berkumpul dan berlatih untuk mempersiapkan serangan. Karena itu adalah bentuk agresi, militer akan melanjutkan operasi pertahanan yang diperlukan, kata Min Aung Hlaing dalam acara penggalangan dana ibu kota Naypyidaw pada Selasa 1 April 2025. Menurut laporan media lokal, militer telah melanjutkan serangannya di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir, termasuk menembaki desa-desa yang dilanda gempa. BBC Burma mengonfirmasi bahwa sebanyak 7 orang tewas dalam serangan udara di Naung Cho di negara bagian Shan. Serangan ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu setempat, kurang dari 3 jam setelah gempa terjadi. Nah, ini juga hal yang betul-betul mengerikan ya saudara ya, karena sudah terjadi gempa ya, lagi ini dan segala macam, kan situasinya sulit, tetapi masih saja ada serangan-serangan yang dilakukan.
Kelompok pemberontak pro-demokrasi yang berjuang untuk menyingkirkan militer dari kekuasaan telah melaporkan serangan udara di kota Chang'u di wilayah Sagaing Tengah, pusat gempa. Ada juga laporan serangan udara di wilayah dekat perbatasan Thailand. Sejumlah lembaga bantuan mengatakan makanan, air, obat-obatan, dan tempat tinggal sangat terbatas di Myanmar. Mereka mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan upaya bantuan sebelum musim hujan tiba bulan depan. PBB menuduh junta menjadikan pasokan bantuan sebagai alat perang. Junta militer menurut PBB memblokir bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di pos-pos pemeriksaan di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak yang dapat mencakup hingga 3/4 wilayah Myanmar. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mendesak junta untuk menghentikan serangan. Masalahnya masih ada operasi militer yang sedang berlangsung saat ini. Serangan oleh junta militer katanya kepada BBC. Saya menyerukan kepada junta untuk menghentikan semua operasi militernya. Ini benar-benar keterlaluan dan tidak dapat diterima. Sementara itu, tim SAR dari Indonesia dan berbagai negara itu sudah berdatangan ya. Upaya pencarian korban gempa di Myanmar terus dilancarkan dengan bantuan tim SAR dari berbagai negara. Di Jakarta, sebanyak 37 personel Indonesia Search and Rescue INASAR diberangkatkan menuju lokasi terdampak gempa di Myanmar Selasa 1 April 2025. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengatakan situasi di Myanmar mungkin lebih sulit ketimbang penugasan Basarnas ke Turki dan Suriah pada 2023 lalu. Nah, kita doakan semoga saudara-saudara sekalian kondisi dan kejadian di Myanmar ini, apalagi militer Myanmar menembaki konvoi Palang Merah Cina yang membawa bantuan untuk korban gempa, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, karena ini soal tragedi bencana alam yang harusnya yang dikedepankan adalah kemanusiaan. Tetapi begitulah situasi dan keadaan di sana. Kita doakan semoga tim SAR kita aman, tenang di sana dan dapat melaksanakan tugas kemanusiaan sukses. Itu saudara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan korban ini diprediksi mungkin 3.000-an ya. 3.000 orang mungkin bisa diprediksi menjadi korban dari bencana alam gempa bumi ini. Terima kasih saudara, jangan lupa dukungannya untuk senantiasa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.